Kampus ramah disabilitas bukan hanya tentang fasilitas yang ada di kampus, tapi tentang apakah fasilitas itu dapat dengan mudah diakses oleh teman-teman disabilitas dengan mudah. Lingkungan kampus yang inklusif merupakan hal yang penting karena setiap mahasiswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh kenyamanan dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Lalu, apakah kampus kami sudah memenuhi hal tersebut? Untuk menjawabnya, kita akan melihat langsung berdasarkan pengalaman dari salah satu mahasiswa di kampus ini. Halo Kak, gimana nih kabar kakaknya? Sehat? Halo, alhamdulillah kabar juga. Alhamdulillah kabarnya baik teman-teman. Nah, sebelum ke wawancara kita mau mengucapkan terima kasih dulu ke kakaknya nih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing nih bersama kita. Sama-sama, dan aku juga mengucapkan terima kasih karena sudah dilibatkan dalam kuliah di sini. Nah, kalau boleh nih bisa perkenalkan lebih dahulu namanya siapa dan dari prodi apa nih kakaknya? Oke, perkenalkan nama aku Windy Fadila, bisa dipanggil Windy dari prodi Sastra Indonesia. Kak, izin mau memulai wawancara nih. Gimana sih perasaan kakaknya nih masuk ke kampus yang ramah disabilitas dan termasuk kampus inklusi? Gimana nih tanggapan kakaknya nih? Perasaannya itu lebih ke happy karena memang nih Unesa kan dengar-dengar ramah disabilitas. Nah, pengennya tuh kayak mau dicoba dulu gitu. Apa iya nggak sih gitu ya, ternyata bener-bener ramah disabilitas. Mungkin untuk saat ini dan yang kemarin-kemarin kan masih bertahap ya, mungkin kita banyak lebih gitu. Berarti approve ya teman-teman yang ramah disabilitas ini. Iya. Nah, kan tadi kata kakak kampus Unesa ini sudah kampus yang agak masuk ke ramah disabilitas dan kampus inklusi. Nah, gimana nih cara kakak untuk survive di kelas, untuk mengikuti pembelajaran di kelas? Oke, lebih ke kalau misalnya pastinya ya kalau kuliah itu kan ada struggle-nya gitu Iya, kan. betul. Nah, kalau biasanya aku itu apalagi kalau dosennya itu visualisasi banget, aku lebih ke arah ini sih, lebih ke arah komunikatif gitu kan. Jadinya kalau ada kendala itu disampaikan ke PJ atau ke dosennya. Kan komunikasi itu kan penting ya kan. Nah, jadi maka dari itu inklusi itu hadir itu karena kita harus ngomong gitu kan, harus ngomong. Itu yang pertama, kita harus sosialisasi ke dosen ini kendala kita itu apa Pak Bu, itu yang pertama. Terus yang kedua, tanya nih sama teman, kamu punya nggak sih catatan ini tadi yang dijelaskan gimana gitu. Nah, dari hal-hal itulah, dari lingkungan dosen maupun teman itu bisa membuka diri dan lebih paham gitu. Jadi tentunya itu kakak juga membuka diri, dosen dan teman-temannya juga welcome juga. Iya gitu, pokoknya ada komunikasi itu salah satu pendekatannya gitu. Jadi saling membantu ya, tadi benar-benar kampus yang inklusif, Iya gitu, ada timbal balik. ada saling membantu. Iya. Nah, sekarang untuk fasilitas di kampus ini nih Kak, apakah kakak itu sudah merasa kebutuhan sehari-hari kakak itu sudah terpenuhi di kampus ini? Mungkin masih kalau dilihat itu dalam tahapan sih, karena untuk FBS sendiri ya itu juga masih berbenah juga. Kalau dari awal kuliah sampai aku di semester ini tuh sudah ada peningkatan yang kemajuannya. Jadi tapi bertahap, nggak signifikan gitu, bertahap. Yang awalnya mungkin banyak gotnya, sekarang lebih diperlebar jalannya gitu. Tapi yang mungkin masih kurang itu adalah tangga yang ramah. Nah itu yang masih kurang, karena kalau misalnya kita ke FBS, yang FBS bagian depan itu yang gedungnya itu juga masih tangga-tangga gitu, full tangga semua. Jadi ini kan dia itu kan tingkat nih ya, jadinya itu kalau naik dari gedung satu ke gedung yang lain itu harus naik tangga gitu, per lantai itu dua kali tangga gitu. Jadi kampus ini masih perlu evaluasi tapi sudah Dalam tahap lebih baik lagi ya. Dalam mengakses fasilitas di kampus ini, apakah sudah cukup membantu kakak atau masih ada kesulitan? Sudah cukup membantu, tetapi mungkin ini sih lebih ditingkatkan sosialisasinya kepada dosen-dosen yang mungkin mengampu mata kuliah atau memiliki mahasiswa disabilitas, itu yang penting. Jadi tidak hanya mahasiswa yang
harus berbenah, kampusnya juga berbenah, nah dosennya, terus mahasiswanya juga, jadi semuanya saling berbenah gitu, gak hanya salah satu. Jadi aksesnya untuk dari kakak sendiri mengakses yang sudah ada di kampus itu sudah baik. Sudah baik, sudah lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Sudah ada evaluasi yang mendalam lah gitu dari pihak kampusnya sendiri. Kalau dari kakak nih tambahan bukan kayak fasilitas yang paling membantu kakak nih gimana, apa sih yang tambahan dari berbenah tadi yang Oh ya, sebenarnya tadi itu lebih ke ini sih, lebih ke fasilitas yang tanggaram itu juga gitu. Tanggaram itu pasti. Nah kalau guiding block itu memang akses, tapi itu kalau ditaruh di ini aja sih, di seputaran jalan aja, jalan raya gitu misalnya gitu. Itu kan banyak ya yang melewati teman-teman disabilitas juga gitu. Itu juga. Terus kalau di jalan yang sekitar gedung keramaian gini itu rada menipu sih menurut aku, karena kan kita harus bernavigasi lagi, terus kita kan kiri itu kan rame, banyak suara, itu sih yang harus, itu memecah konsentrasi kita gitu, lebih ke situ. Tapi setelah guiding block dan tangga yang ramai itu, ini lebih utamanya adalah ini akses dari segi lingkungan yang welcome gitu. Nah jadinya kalau misalnya kita butuh untuk tugas dan lain sebagainya itu kan pastinya kita mandiri, tapi namanya visualisasi yang memerlukan penjelasan gitu kan, hambatannya di situ memang. Nah itu dibutuhkan kayak teman-teman yang bisa merangkul, itu sih lebih kan. Jadi bukan hanya fasilitas juga, tapi dari dosennya yang inklusif, merangkul para murid yang mungkin memerlukan ya, para mahasiswa yang memerlukan itu tadi tempat khusus ya, dan juga. Tapi kakak selama ini aman kan ya? Aman sih. Bener. Untuk kalau ada braille nggak sih kalau di sini? Oh nggak ada, nggak pakai gitu. Jadi full menggunakan laptop atau HP, memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Itu plusnya kemajuan teknologi itu bisa membantu. Ini deh kak, sekarang yang terakhir pesan untuk kampus Unesa biar lebih ramah disabilitas. Nah, inklusi itu datang karena kampus dan lingkungan. Maka dari itu kan Unesa memiliki jargon satu langkah di depan ini, inklusinya harus lebih selangkah lagi daripada kampus-kampus yang lain gitu. Jadi kan Unesa ini kan sudah lebih baik lagi, maka tingkatkanlah menjadi satu langkah kampus inklusi yang lebih terdepan. Saudara muda. Nah, terima kasih nih Kak sudah mau sharing-sharing bareng kita nih. Ini juga ilmu baru nih buat kita ya. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Keberadaan fasilitas seperti guiding block, RAM, dan braille bukan hanya sekedar pelengkap, namun menjadi jembatan bagi mahasiswa disabilitas untuk bisa beraktivitas dengan lebih percaya diri dan mandiri. Kampus Ramah Disabilitas bukan hanya tentang fasilitas, tetapi tentang kepedulian, penerimaan, dan kesempatan yang setara bagi semua. O2 ya? Iya, O2 01. Iya. Oh, gitu. Terus ini ada apa gini? Ini ada 02 juga. Iya. Bawahnya ada. Nah itu. Ini ada lab. Iya. Terus musik. Iya. Kak, tapi ini